Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Adam Pamungkas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis layanan dompet digital dana sebagai solusi cashless society. Dampak digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, membawa perubahan signifikan dalam cara kita bertransaksi. Dalam presentasi ini, saya akan menyelami peran Dana sebagai salah satu platform dompet digital terkemuka di Indonesia dalam mendorong terwujudnya masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society. Nah, apa sih itu e-wallet? E-wallet atau dompet digital adalah aplikasi elektronik yang berfungsi sebagai media penyimpanan uang secara digital. Nah, e-wallet ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi finansial, seperti pembayaran, transfer, dan pembelian hanya melalui perangkat seluler tanpa perlu menggunakan uang tunai atau fisik. Nah, konsep ini merevolusi kebiasaan finansial tradisional. Nah, contoh populer di Indonesia-nya itu ada beberapa aplikasi utama dalam industri dompet digital. Nah, contohnya itu ada Dana, OVO, GoPay, dan ShopeePay. Masing-masing menawarkan fitur unik dan ekosistem kemitraan yang luas. Bersaing untuk menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi secara digital. Kehadiran mereka mempercepat adopsi gaya hidup non-tunai. Nah, keberadaan e-wallet ini secara signifikan mendukung tren cashless society, di mana transaksi non-tunai menjadi norma. Ini bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga efisiensi keamanan dan kemampuan untuk melacak pengeluaran dengan lebih baik. Fenomena ini menggambarkan pergeseran fundamental dalam perilaku konsumen dan ekonomi. Nah, Transnational Society di Indonesia ini uh, merupakan sebuah transformasi menuju masyarakat tanpa uang tunai di Indonesia telah mengalami akselerasi luar biasa, didorong oleh berbagai faktor. Sejak penerapan KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, oleh Bank Indonesia, transaksi digital mengalami lonjakan pesat. KRIS memungkinkan interoperabilitas antar penyedia pembayaran, menyederhanakan proses pembayaran bagi konsumen dan merchant. Dompet digital seperti Dana, GoPay, dan OVO telah menjadi pilihan utama, khususnya bagi masyarakat urban yang mencari kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Mereka bukan hanya alat pembayaran, melainkan ekosistem finansial yang terintegrasi dengan berbagai layanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa cashless society bukan sekedar gaya hidup yang mengikuti tren global, melainkan kebutuhan esensial yang menopang efisiensi ekonomi modern. Nah, adopsi digital ini juga membuka peluang bagi inovasi lebih lanjut dalam finansial, mendorong inklusi keuangan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani oleh sistem perbankan internasional. Nah, apa sih visi dan misi dari Castle Society ini? Nah, visi Dana itu, Dana memiliki visi yang kuat untuk menjadi jembatan utama dalam transformasi masyarakat Indonesia menuju gaya hidup finansial yang sehat dan inklusi keuangan yang merata. Ini berarti tidak hanya menyediakan layanan pembayaran, tetapi juga memberdayakan individu untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Nah, misi Dana adalah meningkatkan kesejahteraan finansial seluruh lapisan masyarakat melalui inovasi teknologi keuangan. Dana bertekad untuk mengembangkan solusi yang relevan dan mudah diakses, memastikan bahwa setiap orang dapat memanfaatkan keuntungan dari digitalisasi finansial. Nah, sebagai platform terbuka, Dana berkomitmen untuk menyediakan akses layanan keuangan modern bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Ini mencakup kemudahan penggunaan, keamanan data, dan jangkauan layanan yang luas, memastikan inklusi finansial dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nah, kemudian kita masuk ke keunggulan Dana dalam ekosistem cashless society.
Nah, yang pertama ada keamanan berteknologi tinggi. Dana menempatkan keamanan sebagai prioritas utama dengan teknologi canggih seperti manajemen penipuan real time, deteksi robotik yang cerdas, dan proteksi akun berlapis. Nah, dana ini memastikan setiap transaksi dan data pengguna terlindungi dari ancaman cyber. Fitur autentikasi dua faktor dan enkripsi data yang kuat menambah lapisan keamanan. Kemudian ada user friendly. Antarmuka dana dirancang agar intuitif dan mudah digunakan oleh semua kalangan, dari generasi muda hingga dewasa. Pengalaman layanan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, memastikan navigasi yang lancar dan proses transaksi yang cepat. Desain yang bersih dan panduan yang jelas membuat adopsi teknologi menjadi lebih mudah. Nah, kemudian yang ketiga ada aksesibilitas luas. Dengan jaringan kemitraan yang luas dan dukungan KRIS, Dana menjangkau berbagai lapisan masyarakat di seluruh Nusantara, dari perkotaan hingga pedesaan. Aplikasi ini dapat diunduh dan digunakan di berbagai jenis perangkat seluler, memastikan layanan finansial dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, eh, kita masuk ke bagian dampak positif Dana terhadap pengguna dan merchant. Nah, yang pertama itu ada mempermudah transaksi harian. Dana mengubah cara masyarakat bertransaksi sehari-hari, mulai dari pembayaran belanja di toko fisik atau online, pembayaran tagihan bulanan, hingga transfer uang antar teman atau keluarga. Nah, semua ini tuh dapat dilakukan dengan cepat dan terperiksa melalui genggaman tangan. Ini mengurangi kebutuhan akan uang tunai dan kartu. Terus yang kedua, ada mendukung UMKM lokal. Bagi peluka, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Dana adalah solusi pembayaran yang efektif. Dengan integrasi KRIS, UMKM dapat menerima pembayaran digital dengan mudah, tanpa perlu perangkat edisi yang mahal. Ini membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar mereka ke konsumen digital. Kemudian ada promo cashback eksklusif. Dana secara rutin menawarkan berbagai promo dan cashback eksklusi yang menarik, memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Insentif ini tidak hanya menarik pengguna baru, tetapi juga meningkatkan loyalitas pengguna setia, mendorong mereka untuk terus menggunakan Dana dalam setiap transaksi. Nah, kemudian kita masuk ke tantangan dalam mewujudkan cashless society di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada kesenjangan digital. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kesenjangan digital. Akses internet yang stabil dan merata, terutama di daerah terpencil, masih menjadi isu. Selain itu, tingkat literasi keuangan dan digital masyarakat juga bervariasi, sehingga masih banyak yang belum sepenuhnya memahami atau terbiasa dengan transaksi non-tunai. Kemudian ada kepercayaan masyarakat. Meskipun keamanan terus ditingkatkan, masih ada nih sebagian masyarakat yang ragu atau kurang percaya terhadap keamanan transaksi digital. Kekhawatiran akan penipuan cyber, kebocoran data pribadi, atau kegagalan transaksi seringkali menjadi penghalang bagi adopsi penuh dompet digital. Nah, dan yang terakhir ada infrastruktur teknologi terbatas. Nah, di beberapa wilayah tuh infrastruktur teknologinya termasuk ketersediaan jaringan telekomunikasi dan listrik masih terbatas. Hal ini dapat menghambat kelancaran transaksi dan membatasi kemampuan penyedia layanan seperti Dana untuk menjangkau seluruh potensi pasar di Indonesia. Nah, dan kita masuk ke strategi Dana dalam mengatasi tantangan dan memperluas inklusi keuangan. Nah, yang pertama itu edukasi digital dan literasi keuangan. Dana F, Dana aktif mengadakan program edukasi digital dan literasi keuangan melalui berbagai komunitas dan kemitraan strategis. Tujuannya adalah membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan layanan digital secara aman dan cerdas, mengurangi kesenjangan digital. Nah, kemudian yang kedua ada pengembangan fitur keamanan. Kepercayaan adalah kunci. Dana terus berinvestasi dalam pengembangan fitur
keamanan canggih, dan penyediaan layanan pelanggan yang responsif. Ini memastikan pengguna merasa aman, nyaman saat berinteraksi, serta dapat memperoleh bantuan cepat jika menghadapi kendala. Nah, kemudian ada kolaborasi strategis. Untuk memperluas jangkauan dan mempercepat adopsi, Dana menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah. Lembaga keuangan ini memungkinkan Dana untuk mencapai lebih banyak wilayah dan segmen masyarakat, serta mengintegrasikan layanan ke dalam berbagai ekosistem. Nah, kemudian kita masuk ke slide masa depan Dana dan cashless society di Indonesia. Nah, masa depan dompet digital dan cashless society di Indonesia tampak sangat menjanjikan dengan Dana di garis depan inovasi ini. Hmm. Nah, jembatan inklusi keuangan nasional. Dana itu menargetkan diri untuk menjadi jembatan inklusi keuangan nasional, menghubungkan lebih banyak masyarakat ke layanan finansial dengan teknologi mutakhir. Ini bukan hanya tentang transaksi, tetapi juga tentang memberikan akses ke ekosistem ekonomi digital yang lebih luas. Kemudian, ke depannya, Dana berupaya mengintegrasi lebih banyak layanan keuangan digital. Ini termasuk fitur untuk investasi, tabungan, asuransi mikro, dan pinjaman digital. Menjadikannya platform one-stop solution untuk kebutuhan finansial masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir ada peran strategis di Asia Tenggara. Nah, peran Dana ini sangat krusial dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara dengan masyarakat cashless society terbesar di Asia Tenggara. Inovasi skala adopsi Dana berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital dan regional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian aplikasi dananya nih teman-teman. Nah, di Dana itu kita dapat mengakses dompet cepat tanpa hambatan. Kemudian kita bisa menyimpan kartu bank di Dana, terus terjamin dan terverifikasi aman. Nah, diawasi oleh Bank Indonesia dan Kominfo, memiliki sertifikasi PCI DSS dan ISO 27001. Nah, jadi Dana itu selalu dijamin keamanannya, teman-teman. Nah, di Dana juga melindungi data pribadi dengan Dana Protection. Data kartu teman-teman pasti aman dengan enkripsi canggih. Bikin data teman-teman hanya teman-teman doang nih yang tahu. Nah, di Dana juga mempunyai fitur kris. Jadi teman-teman bisa bayar dimanapun menggunakan kris. Transaksi apapun bisa lebih fleksibel, cepat, dan aman via metode pembayaran yang lengkap. Mulai dari saldo Dana hingga kartu bank tersimpan. Kemudian teman-teman bisa belanja dengan nyaman menggunakan kartu bank. Bayar apapun jadi lebih fleksibel karena mampu bisa pakai saldo dari kartu bank yang disimpan di Dana. Nah, teman-teman juga bisa nih bayar di luar negeri. Teman-teman bisa transaksi apapun di Malaysia, Singapura, dan Thailand menggunakan Dana. Bikin liburan jadi makin praktis. Teman-teman bisa transfer kemanapun. Teman-teman itu bisa ngirim uang ke rekening bank, chat, grup, link, saldo e-wallet lain, dan tunai via agen atau ATM. Nah, gimana teman-teman? Cukup fleksibel kan? Nah, teman-teman itu bisa memfavoritkan akun nih. Jadi transfer uang lebih praktis dengan mendapatkan kontak atau rekening bank teman-teman ke favorit. Teman-teman juga bisa transfer ke banyak teman sekaligus. Teman-teman bisa dibuat grup di Dana untuk kirim uang ke beberapa orang hanya dalam satu kali transaksi saja. Praktis dan mudah. Nah, Dana ini juga terkoneksi ke Bank Indonesia Fast. Transfer uang di Dana jadi makin cepat dan aman dengan sistem pembayaran yang distandarisasi oleh Bank Indonesia. Nah, jadi Dana itu bikin mudah kirim tagihan. Nah, teman-teman juga bisa terima uang dari manapun. Teman-teman bisa minta uang dari e-wallet,
atau dari bank lain secara praktik dengan menunjukkan kode kris ke teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa ngirim acak atau sama rata. Teman-teman bisa pakai berbagai metode kirim yang tersedia di Dana Kaget untuk disebar ke banyak orang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, bagikan Dana Kaget kemanapun. Sebar kebahagiaan ke banyak orang via link ke media sosial atau aplikasi pesan favoritmu. Nah, mulailah transaksi pakai Dana, bukan dompet biasa. Mungkin gitu ya teman-teman penjelasan dari eh, aplikasi Dana ini. Nah, kesimpulannya, Dana sebagai pilar utama menuju masyarakat tanpa uang tunai adalah dana itu bukan hanya sekedar alat pembayaran. Nah, di sini dana adalah solusi finansial inklusif dan aman yang memberdayakan masyarakat. Nah, melalui inovasi yang berkelanjutan dan berkolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, dana secara signifikan mempercepat transformasi digital ekonomi di Indonesia. Nah, keberadaannya ini telah mengubah landscape pembayaran, membuatnya lebih efisien, transparan, dan dapat diakses oleh semua kalangan. Mari kita bersama-sama mendukung gerakan cashless society dengan adopsi yang lebih luas terhadap platform seperti Dana. Kita dapat mewujudkan masa depan keuangan yang lebih sehat, praktis, dan inklusif bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini adalah langkah maju menuju efisiensi dan modernisasi ekonomi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.